Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dengan NPM 23 17 05 10 98. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 yaitu dari mata kuliah struktur data dan algoritma yaitu kompleksitas waktu atau time complexity dari depth first search versus breadth first search. Yang perlu Anda ketahui dari dasar isi, yang pertama ada apa itu kompleksitas waktu, yang kedua, apakah perbedaan utama antara algoritma tersebut, problem yang cocok, data dan penjelasan, dan yang terakhir algoritma yang terbaik. Yang pertama di sini apa itu kompleksitas waktu? Kompleksitas waktu dari depth first search atau DFS. Yang pertama ada time complexity yaitu O dalam kurung V plus E. V jumlah simpel atau virtuous dalam graf dan E jumlah sisi edge dalam graf. DFS mengunjungi setiap simpul dan setiap sisi tepat satu kali, sehingga total operasinya adalah jumlah simpul ditambah jumlah sisi. Sedangkan breadth first search atau BFS sama, yaitu time complexity-nya O dalam kurung V plus E dan V jumlah simpulnya atau virtuous dalam graf dan E jumlah sisi atau edge dalam graf. BFS juga mengunjungi setiap simpul dan setiap sisi tepat satu kali, sehingga total operasinya adalah jumlah simpul ditambah jumlah sisi. Selanjutnya itu perbedaan utama antara algoritma depth first search atau DFS dan breadth first search atau BFS. Dari metode penelusuran dari DFS sendiri, menelusuri graf dengan cara mengeksplorasi satu jalur secara mendalam sehingga mencapai simpul yang tidak dimiliki tetangga yang belum dikunjungi. Kemudian mundur atau backtrack dan mengeksplorasi jalur lain. Ini dilakukan menggunakan struktur data stack atau tumpukan yang bisa diimplementasikan secara eksplisit atau melalui rekursi yang secara implisit menggunakan call stack atau memanggil stack. Depth first search atau DFS menelusuri graf dengan cara mengeksplorasi satu jalur secara mendalam hingga mencapai simpul yang tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Kemudian mundur, yaitu backtrack dan mengeksplorasi jalur lain. Ini dilakukan menggunakan struktur data stack atau tumpukan yang bisa diimplementasikan secara eksplisit atau melalui rekursi yang secara implementasi menggunakan call stack. Jadi metode penelusuran dari keduanya yaitu DFS dan BFS itu sama. Urutan penelusurannya sendiri, DFS itu menjelajahi satu persatu akar hingga daun atau hingga menemukan simpul yang tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi sebelum mundur ke atau backstage. Sedangkan dari BFS itu menjadi semua tingkat yang sama atau level sebelum pindah ke tingkat level selanjutnya. Penggunaan dan aplikasinya sendiri cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi hingga kedalaman tertentu, digunakan dalam algoritma seperti pencarian solusi dalam puzzle, misalnya maze. Analisis komponen terhubung dalam graf, deteksi siklus, topological sorting, dan masalah yang melibatkan backtracking seperti permainan catur atau sudoku. Sedangkan BFS cocok untuk masalah yang membutuhkan pencarian jalur terpendek dalam graf tidak berbobot. Digunakan dalam aplikasi seperti pencarian jalur terpendek, misalnya dalam pencarian atau graf sosial, mencari simpul pada tingkat tertentu, atau analisis labor graph seperti pencari tingkat-tingkat dalam pohon. Kompleksitas waktu dan ruang dari DFS sendiri menggunakan ruang untuk stack yang dalam kasus terburuk bisa mencapai O dalam kurung V, O dalam kurung V, O dalam kurung C, yaitu stack sampai penuh gitu jika graf berbentuk linear. Sedangkan dari BFS menggunakan ruang untuk VW
dalam kasus terburuk jika mencapai O dalam kurung V, O dalam kurung V, O dalam kurung V, yaitu stack sampai penuh jika semua simpul pada tingkat terendah antrian secara bersamaan. Sedangkan problem yang cocok dari DFS yaitu untuk masalah pencarian jalur terpendek dalam graf tidak berbobot, efektif untuk mencari pada level tertentu, atau masalah yang membutuhkan eksplorasi level per level, dan berguna dalam menemukan komponen terhubung atau level dalam pohon atau graf. Sedangkan dari BF sendiri, idealnya untuk masalah yang memerlukan eksplorasi mendalam seperti backtracking, efektif untuk deteksi siklus dan topologi sorting, dan cocok untuk mengeksplorasi semua jalur atau menemukan semua komponen terhubung. Dan data dan penjelasannya dari kompleksitas waktu antara DFS dan BFS sama-sama bagus, dari kompleksitas juga sama-sama bagus. Dari jalur pendek, BFS lebih dijamin memiliki jalur lebih pendek dibandingkan DFS. Dan dari aplikasi umum, DFS dan BFS juga sama bagusnya. Jadi algoritma yang terbaik di sini BFS saya rasa lebih baik dan lebih sesuai dengan dibandingkan DFS. Dalam kasus-kasus di mana jalur terpendek dibutuhkan, BFS adalah pilihan terbaik ketika membutuhkan jalur terpendek dalam graf tidak berbobot. Sedangkan dari penelusuran tingkat, ketika kita perlu menjelajah graf secara level per level dan deteksi siklus, BFS adalah tingkat alat efektif untuk mendeteksi siklus dalam graf tidak berarah. Jaringan dan web, BFS digunakan dalam algoritma pencarian dan ranking halaman di internet. Dan komponen terhubung, BFS dapat menemukan semua komponen yang terhubung dalam graf dengan melalui dari simpul yang belum dikunjungi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.